Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Ya, kita tadi mau fokus dulu untuk masalah kasus Ananda, Eki dan Vina. Nanti ada pertanyaan dari teman bahwa apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya. Itu sangat dimungkinkan. Saya bilang sangat dimungkinkan, Mas ya. Ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Sidang di pengadilan. Ini ada sesuatu hal yang menarik buat teman sekalian. Mau dikasih tahu nggak? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ya, di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda almarhum Eki maupun Ananda kasus Vina. Ini dia satu tunggu yang perempuan. Ayo, monggo silakan. Izin Mbak Seriana dari MNC Portal mau tanya, kan kemarin pengacaranya Peggy Setiawan sempat bersurat untuk meminta gelar perkara khusus dan barusan beliau menyatakan bahwa belum direspon sama Polri. Itu bagaimana, Pak? Tadi saya sampaikan tugasnya pengacara atau lawyer itu adalah bagaimana caranya untuk bisa membela kliennya dia. Minimal bisa meringankan, syukur-syukur bisa membebaskan. Kalau memang dirasa perlu untuk gelar, tentu saja kita akan melaksanakan gelar. Namun sampai dengan saat ini, berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan. Mohon nanti dimonitor dan mohon nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga, mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwa sangka ataupun ada dusta di antara kita, apalagi ada fitnah. Tadi ada langkah-langkah yang lainnya yang mencoba untuk menutupi penyidikan, itu adalah bagian lain nanti yang akan kita sidik. Namun yang utamanya saat ini adalah penyidik akan fokus bahwa pembunuhan sadis ini harus kita ungkap seterang-terangnya. Siapapun pelakunya harus kita tindak sesuai dengan ketentuan pelaku. Oke. Ya, terakhir Pak, buat penegasan aja nih mau nerusin pertanyaannya. Oke, sebentar kita akan dulu. Polri nggak melihat bahwa penyidikan ini ada semacam kesalahan prosedur dan semuanya ini lancar gitu berarti Pak? Gitu aja sih, minta Ya. penegasan aja. Mas Thomas ini sukanya yang tegas-tegas gitu. Iya. Terima kasih masukannya Mas Thomas. Penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan itu berdasarkan salah satunya adalah hasil keterangan. Baik itu keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Jadi ketika penyidik menyimpulkan ada DPO, nggak ada DPO, itu berdasarkan keterangan dan berdasarkan alat bukti lainnya. Kan gitu. Nah, keterangan-keterangan itu kemudian diajukan ke pengadilan dan ditetapkan oleh pengadilan adanya 3 DPO seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Thomas. Oleh karena itu, tugas penyidik adalah mendalami kembali DPO yang sudah ditetapkan di awal sampai dengan penetapan pengadilan. Nah, ketika pendalaman tadi sampai dengan saat ini yang terbuka lebar informasinya oleh para pelaku dan para tersangka lainnya tentang kasus tersebut hanya
Peggy Peron lah yang mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih utuh. Jadi, kalau seandainya tadi para pelaku tadi boleh ngomong, boleh juga diem, boleh juga mencabut laporannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diizinkan ke sana. Maka dari itu penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan tadi bukan serampangan, tetapi juga berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Maka sampai dengan saat ini alat bukti yang sudah menguat dan bisa diangkat oleh penyidik sehingga saat ini bisa ditangkap pelakunya baru kaitan dengan Peggy Peron. Tapi untuk kaitannya dengan DPO yang lain sesuai dengan keterangan para pelaku dan saksi yang lainnya belum menguatkan ke arah sana. Ini jadi bukan berarti karena penyidik menetapkan DPO secara serampangan, tidak. Disebut ketika di awal, ketika di akhir kan disebut, itu juga menjadi hak dari para tersangka. Bahkan ada beberapa pelaku atau tersangka yang mencabut laporan, itu juga hak dari para tersangka. Namun bisa nanti dijadikan pedoman buat kita semua. Kalau memang nawaitunya baik, kenapa harus cabut laporan? Satu. Yang kedua, mencabut laporan tadi itu juga bisa menjadi bagian dari menghalang-halangi proses penyidikan. Namun karena itu menjadi hak dari para tersangka, penyidik akan menguatkan dengan alat bukti lainnya ataupun keterangan saksi lainnya sehingga kasus ini tetap harus diproses karena pembunuhan ini sangat sadis dan sangat brutal. Mudah-mudahan almarhum Ananda Eki dan Vina mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah SWT dan kasus ini bisa terbuka dengan lebar, dengan terang benderang, dan kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, para pakar, para ahli, para narasumber yang sudah memberikan banyak masukan, input kepada kita sehingga kasus ini bisa berjalan dengan semestinya. Dan kami juga mohon koreksi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, mohon kami diinformasikan, ada hotline. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.